this only. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Dengan cara menyelewengkan yang belum pernah terlihat sebelumnya, sementara tinjunya tiba-tiba mengepal. Dia berteriak, "Boom!" Di bawah daya tarik Suntai Cience, semua suku batu kecil peringkat 8 mekar dengan cahaya kuning dan biru. Dan cahaya itu seperti mengalir dari suku batu kecil ini yang sangat murni dan kaya akan kekuatan matahari. Sedikit cahaya tampak menetes ke air jernih dan dengan cepat berubah menjadi lingkaran cahaya. Lingkaran cahaya itu bergabung dan terhubung satu sama lain membentuk film berkelanjutan menutupi wilayah udara yang luas. Hanya dalam 3 napas pendek, 2 warna kuning dan biru menghilang digantikan oleh cahaya putih menyilaukan yang cukup murni untuk bebas dari kotoran. Cahaya putih tidak terlalu menyilaukan pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat runtuh dan berkontraksi tiba-tiba menyebar. Seluruh medan perang besar diselimuti cahaya pada saat ini. Manusia dan tinta di medan perang terlepas dari tingkat kultivasi, bahkan para tingkat seperti Master Raja dan peringkat ke-9 benar-benar kosong di depan mereka. Kalah semuanya, gambar tidak terlihat. Medan perang yang bising dan tragis hanya sunyi sesaat dan waktu seolah-olah berhenti mengalir. Cahaya yang murni hingga ekstrim meletus hingga ekstrim menembus penghalang kehampaan. Bersinar ke kedalaman medan perang tinta dibandingkan dengan pemandangan sebelum ledakan cahaya pemberian ketika pengasur tinta meledak itu hanya cahaya kunang-kunang dan bulan yang cerah. Sejak umat manusia menguasai kekuatan menggunakan cahaya pemurnian untuk menahan tinta, tidak pernah ada ledakan cahaya pemurnian skala besar waktu itu. Ini adalah cara yang dibawa oleh Yangke yang mengorbankan klan batu kecil peringkat 2008 sekaligus. Pengalihan kekuatan bahkan Yangke sendiri tidak dapat memprediksinya. Di medan perang di dekat sumber ledakan cahaya pemurnian, awalnya ada jumlah besar orang tinta yang menjaga garis pertahanan di sini, tetapi ketika cahaya itu pecah, dalam beberapa nafas ada jumlah besar klan tinta di garis pertahanan ini napas layu dan lapas mereka yang selamat secara kebetulan turun tajam. Pijakan cahaya pemurnian yang dibawa oleh klan batu kecil peringkat ke-8, tetapi akibatnya menyebabkan garis pertahanan ini benar-benar runtuh. Zona perang lainnya sedikit banyak dipengaruhi oleh cahaya pemurnian dan hampir semua ras tinta yang terkontaminasi oleh cahaya pemurnian telah menderita tingkat kehilangan kekuatan tertentu. Setelah lebih dari 10 nafas, cahaya yang menyilaukan berangsur-angsur menghilang dan ketenangan aneh dirusak oleh pembunuhan dan kebisingan. Klan tinta yang tak terhitung melolong kesakitan dan kekuatan tinta di permukaan tubuh terus mengalir tanpa terkendali keluar seperti jika tidak sengaja jatuh ke dalam panci. Melihat situasi ini, bagaimana mungkin pasukan manusia yang sudah menyerang dengan kekuatan penuh kehilangan kesempatan? Cahaya pemurnian adalah bahaya besar bagi klan tinta, tetapi itu tidak berpengaruh pada ras manusia. Antara tinta asli mati-matian melawan dan banyak lagi front sulit untuk ditembus, tetapi sekarang berbagai pasukan umat manusia memiliki peluang bagus ini. Dan dalam satu upaya mereka dengan mudah menerobos garis pertahanan dan pasukan tinta yang membunuh dikalahkan. Yang sendiri tidak menyangka bahwa ini hanyalah pemuda dewa raksasa hitam, yaitu benar-benar menulis ulang tren perang sampai batas tertentu dan hanya tidak tahu berapa banyak korban manusia yang berkurang. Pada saat ini dia tidak memperhatikan medan perang kedua pasukan, tetapi menoleh untuk melihat ke suatu tempat di gampaan. Ke arah itu raksasa yang berdiri tegak adalah dewa raksasa hitam. Dewa raksasa berwarna tinta ini awalnya keluar dari tanah leluhur Roh Kudus. Ini juga yang dipegang bersama oleh Kyo dan Wukong selama ribuan tahun. Yangke telah menanganinya beberapa kali, itu tidak pernah melihat Yangke secara langsung hanya karena dari sudut pandangnya tidak peduli seberapa kuat Yangke. Itu hanya semut, apakah itu semut yang lebih kuat atau semut yang lebih lemah, tidak ada bedanya. Namun kini dia akhirnya harus menghadapi semut yang diabaikannya karena kebenarannya semut memiliki kemampuan untuk melukainya. Meskipun itu dengan bantuan kekuatan dari luar, tatapan Yangke menyapu lengan dan paha roh raksasa berwarna tinta ini. Dan dia melihat bahwa lengannya telah robek dan satu pahanya telah menghilang. Tinta tebal dan darah dimuntahkan dari luka besar itu, seolah-olah ada 2 lagi air mancur tinta dalam darah kegampaan. Pemandangannya luar biasa, dan lengannya yang hilang dipegang erat di tangannya oleh Ahda pada saat ini, dan pahanya yang hilang juga dipelintir di antara kedua kaki Ahda.
Pada saat cahaya pemurnian pecah, orang ini memilih untuk mengikat ekornya dan melarikan diri. Yang sedikit menyeringgit hanya menilai dari luka robek di lengan dan paha dewasa raksasa hitam. Dia mengambil inisiatif untuk membuat luka seperti itu. Karena dia tidak bisa menyingkirkan pengekangan Ahda, jadi dia harus menggunakan tekad ini, metode kembalikan kebebasan. Yang diam-diam bersuka cita, tetapi untungnya ketika dia memanggilkan batu kecil peringkat ke-8, dia membuat mereka melekat pada roh raksasa tinta. Jika tidak, akan sangat mungkin untuk membiarkannya menghindari dampak paling langsung dari cahaya pemurnian. Meskipun tidak dapat memaksimalkan kerusakan cahaya pemurnian, dia telah kehilangan lengan dan kakinya karena itu. Dan Yang dapat dengan jelas melihat bahwa aura lawannya telah banyak melemah. Meski berhasil menyingkirkan pengekangan Ahda dengan memotong lengan dan kakinya, cahaya pemurnian selalu memainkan peran besar. Ini hanya bisa dilakukan dengan kekuatan tinta kuat yang keluar dari permukaan tubuh lawan. Bisa jadi terlihat. Meski berhasil menyingkirkan pengekangan Ahda dengan memotong, dewa raksasa warna hitam seperti itu bukan lagi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menautkan dan putus asa sebelumnya. Yang mengangkat tangannya dan meraih tombak Changlong. Kekuatan jalan dan bergetar dan sungai panjang waktu dan ruang keluar. Sungai panjang melingkar di tombak, memberi tombak Changlong lebih banyak spiritualitas yang tidak bisa ditentukan. Ada, ayo pergi. Yang mendengus pelan memegang pistol di tangannya, membantunya mengikat dengan mantap, dan dia telah menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun dalam pertempuran ini. Akhirnya bisa mengerahkan kekuatannya tanpa ragu. Yang hati bersorak dengan ragu untuk melepaskan belenggu yang terikat di tubuhnya. Oke, tanggung jawab. Segera itu meraih tangan dan paha yang hilang dari lawan dengan terbuka tahan. Langsung menggunakannya sebagai senjatanya sendiri dan membantingnya ke kekosongan. Kekosongan itu hancur dan keempat yang bergetar, dan itu sangat menakjubkan. Tidak tahu apakah klan tinta dapat melindungi dirinya sendiri dalam menghadapi metode seperti itu. Namun dia tidak bisa membiarkannya berpikir terlalu banyak pada saat ini. Pertarungannya dengan Mi Jinglun telah jatuh ke dalam kerugian. Jika dia terganggu, dia tidak akan beruntung, dan dia hanya bisa menyingkirkan pikiran yang mengganggu dalam pikirannya, jantung. Di sisi lain, lebih dari 2000 suku batu kecil peringkat ke-8 bergegas menuju dewa raksasa hitam di bawah perintah Yang Kai. Suku batu kecil peringkat ke-8 ini kekar, tapi mereka masih sekecil semut di depan para raksasa hitam. Dalam situasi ini, seolah-olah koloni semut sedang mengepung seekor gajah. Suku batu kecil peringkat 8 menempel di berbagai bagian tubuh dewa raksasa hitam. Menggunakan tangan dan kaki mereka bersama-sama dan menggenggam tangan dengan kuat. Yang mengulurkan kedua tangannya dan Su Taiyinji di punggung tangannya meledak dengan cara menyilaukan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sementara tinjunya tiba-tiba mengepal. Dia berteriak, "Boom!" Di bawah daya tarik Sun Taiyinji, semua suku batu kecil peringkat 8 mekar dengan cahaya kuning dan biru. Dan cahaya itu seperti mengalir dari suku batu kecil ini yang sangat murni dan kaya akan kekuatan matahari.